Selamat datang di kelompok 3. Pada video ini kami kelompok 3 akan membahas materi mengenai kawasan penilaian, khususnya evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode atau program dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai keseluruhan kinerja siswa atau peserta didik pada suatu periode, sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang kemajuan atau keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut tentang evaluasi sumatif. Selanjutnya kita masuk pada tujuan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman siswa atau peserta didik pada suatu topik atau materi, serta untuk menilai kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk memberikan umpan balik tentang kemajuan siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi sumatif. Proses evaluasi sumatif dimulai dengan menetapkan tujuan evaluasi, menentukan jenis evaluasi yang akan dilakukan, dan menyiapkan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi harus terdiri dari pertanyaan atau tugas sesuai dengan tujuan evaluasi dan materi yang telah dipelajari. Setelah instrumen evaluasi selesai disiapkan, maka siswa atau peserta didik akan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian, hasil evaluasi akan dinilai dan diberikan umpan balik kepada siswa atau peserta didik. Selanjutnya, kita masuk pada contoh evaluasi sumatif dalam pembelajaran. Contoh evaluasi sumatif dalam pembelajaran adalah ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Selain itu juga ada beberapa jenis evaluasi sumatif lainnya seperti yang pertama, tugas akhir. Tugas akhir merupakan jenis evaluasi sumatif yang dapat dijadikan sebagai penilaian akhir dari suatu mata pelajaran atau program studi. Yang kedua, presentasi akhir. Presentasi akhir dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil penelitian atau proyek yang telah dikerjakan. Yang ketiga, portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya atau proyek yang telah dikerjakan oleh siswa selama periode pembelajaran tertentu. Portofolio dapat digunakan sebagai penilaian akhir yang menunjukkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tes formatif. Tes formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara berkala selama periode pembelajaran. Hasil tes formatif dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, ujian praktek. Ujian praktek adalah jenis evaluasi sumatif yang menguji kemampuan siswa dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam praktik. Jenis evaluasi ini biasanya digunakan dalam mata pelajaran yang bersifat praktis. Penggunaan jenis evaluasi sumatif tertentu dalam pembelajaran akan tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta kemampuan dan karakteristik siswa. Nah, berikutnya ada contoh evaluasi sumatif memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah proses evaluasi sumatif dalam pembelajaran. Berikut ini ada contoh evaluasi sumatif yang memanfaatkan teknologi. Contoh yang pertama itu ada ujian online. Nah, di ujian online ini merupakan evaluasi sumatif yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat teknologi seperti laptop, komputer, atau tablet. Dalam ujian online, siswa dapat menjawab soal ujian secara elektronik dan hasil ujian dapat dilihat secara instan setelah ujian selesai. Contoh yang kedua itu aplikasi penilaian. Aplikasi penilaian dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara digital. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat dan memberikan soal ujian serta memberikan umpan balik kepada siswa secara instan.
Yang ketiga ada video presentasi. Teknologi video dapat digunakan untuk merekam presentasi akhir siswa. Video presentasi ini kemudian dapat dievaluasi oleh guru secara digital dan siswa dapat menerima umpan balik melalui komentar digital. Yang keempat ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa untuk mengikuti evaluasi sumatif dari jarak jauh. Siswa dapat mengikuti ujian atau mengumpulkan tugas secara online, dan guru dapat mengevaluasi hasil tersebut dari jarak jauh. Dan yang terakhir, aplikasi pembuatan portofolio. Nah, aplikasi pembuatan portofolio ini memudahkan siswa dalam membuat dan menyimpan portofolio secara digital. Siswa dapat menambahkan karya atau proyek ke dalam aplikasi dan guru dapat mengevaluasi portofolio tersebut secara digital. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dalam evaluasi sumatif, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif kepada siswa serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan evaluasi secara manual. Namun, penggunaannya serta mempertimbangkan keamanan dan privasi siswa.